Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan dari kelompok 2. Di sini kita ingin mewawancarai salah satu pelaku bisnis fashion. Di sini udah ada Bang Fajar. Kebetulan Bang Fajar ini pemilik brand The Rich. Nah, untuk lebih lengkapnya saya persilahkan Bang Fajar untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Terima kasih buat Dodi juga. Kebetulan sekalian sharing lah ya mengenai apa yang saya jalani saat ini. Jadi kebetulan saya ini pernah melakukan beberapa bidang bisnis selain yang saya lakukan saat ini. Jadi ada beberapa bisnis yang pernah saya lakukan juga, cuma pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil bisnis yang ini dan untuk terus melanjutkan. Dan kebetulan karena diminta tentang fashion ini, jadi mungkin sedikit ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman mahasiswa ataupun buat diri sendiri untuk lebih mengetahui atau menggali tentang bisnis yang saya jalankan. Kebetulan bisnis saya ini nama brandnya The Rich Concept, yang mana The Rich Concept ini saya bangun sejak 2020 sebelum pandemi dimulai gitu. Jadi sebelum pandemi dimulai, saya berusaha untuk membuat suatu bisnis yang mana bisnisnya ini masih sedikit diminati oleh para produsen, tapi banyak konsumen yang mencari. Jadi di situ saya melihat ada beberapa peluang, yang mana peluangnya ini bisa jadi kesempatan buat saya untuk melanjutkan bisnis ini. Seperti itu sih. Awalnya gimana sih Bang Fajar ini merencanakan atau memulai bisnis thriftingan ini, Bang? Oke. Jadi awal mulanya tuh karena kan saya tuh selalu memulai sesuatu dengan apa yang saya suka pertama, terus dengan apa yang saya kuasai, kemudian saya melihat apa yang orang-orang butuhkan. Itu karena kan bisnis ini biasanya orang-orang, terutama saya, termasuk saya gitu, selalu melihat peluang bisnis ini. Misalnya nih, kayak lagi tren, lagi happening sekarang tuh apa? Misalnya kalau lagi satu tahun ke belakang mungkin sampai saat ini, biasanya orang-orang kan banyaknya ngambil bisnis itu ke food and beverage ya. Kalau ya betul ya, food and beverage kayak kayak coffee shop, kayak bisnis kuliner, angkringan ataupun sejenis restoran lainnya gitu. Cuma kenapa saya bisa tertarik ini? Ya baik lagi karena saya menyukai apa yang saya sukai, melakukan apa yang saya sukai. Kemudian saya melihat peluang di dalamnya gitu. Karena di Indonesia tersendiri masih banyak teman-teman, termasuk saya mungkin, dan kalangan-kalangan pemuda mencintai produk yang produknya di mana itu udah sangat terkenal. Itu kan banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, kemudian banyak teman-teman juga yang mana kalau menggunakan produk tersebut mereka sangat bangga. Nah, di situ saya berpikir gimana caranya saya bisa mengangkat brand lokal, produk lokal Indonesia untuk terus berkembang, untuk bisa dibanggakan ketika para konsumen itu menggunakannya, seperti itu. Selain itu saya juga punya campaign ya. Kenapa sih saya bisnisnya di bidang fashion gitu?
kenapa sih campaign apa sih yang saya punya gitu. Karena tujuan saya tuh cuma satu, biar orang-orang di biar teman-teman di Indonesia ataupun kalangan anak muda itu lebih mencintai brand lokal untuk mengangkat ekonomi sekitar, khususnya ya jangan ambil besarnya dulu ya, jangan ambil besar se-Indonesianya, tapi yang minimal saya ambil se-Pulau Jawa Barat dulu. Dimulai dari yang kecil berarti. Iya betul, mulai dari yang paling kecil. Saya ingin mengangkat brand-brand lokal. Selain itu saya juga ingin mengajak teman-teman untuk peduli ekonomi wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang. Kenapa sih sampai bilang kok ngajak teman-teman, maksudnya apa gitu? Seenggaknya kan kalau misalnya kita ada peluang bisnis, kita membuka suatu bisnis, otomatis kan nanti akan ada sumber daya manusia yang bisa bergabung sama kita, yang bisa membantu perekonomian orang tersebut, seperti itu. Dan lebih utamanya tujuannya saya ingin mengangkat brand lokal itu mendunia, karena ya basic saya kebetulan ada di sini di luar negeri, jadi saya melihat banyak brand-brand lokal di Jepang itu cepat ngangkat, apalagi banyak peluang-peluang si para konsumen ini yang benar-benar menyukai bidangnya gitu. Kayak fashion ini kan siapapun orang pasti pakai ya. Iya benar. Siapa menggunakan gitu kan. Ini kan adalah kebutuhan gitu. Nah gimana caranya saya bisa melakukan bisnis ini sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Tadi kan Bang Fajar bilang produk lokal di Jepang itu bisa keangkat cepet ya. Itu tekniknya gimana sih Bang? Apakah dipakai juga di The Rich ini? Betul. Jadi gini, kalau produk Jepang, kalau di Jepang ini banyak pemuda-pemudanya itu mencintai produk lokal dibanding interlokal tuh, ataupun produk-produk dari luar gitu. Karena produk dari produk di Jepang ini biasanya dibuat sesuai dengan culture-nya yang ada di Jepang. Nah, tapi kenapa saya beralasan seperti itu? Nah, karena di Indonesia begini, masih banyak orang yang membanggakan produk luar yang culture-nya bukan culture kita. Iya, benar. Nah, gimana caranya kita tuh karena saya berpikir gimana caranya kita itu bisa jadi produsen, jangan terus jadi konsumen. Akhirnya saya mengambil kesempatan di situ. Nah, bahkan yang bikin saya tertariknya lagi sama pelaku usaha lokal di Jepang, itu para konsumennya sangat menghargai. Bahkan nih, produk lokal Jepang ini harganya lebih mahal dibanding produk internasional. Kayak gitu, kayak Zara. Nah misalnya saya sebut brand ya, Zara itu emang bagus, semua orang suka brand mewah. Tapi selain itu para konsumen di Jepang ini sangat mencintai produk lokal untuk membantu ekonomi dan mengangkat suatu usaha yang ada di Jepang gitu. Nah makanya saya ingin membuka bisnis brand lokal ini di Indonesia, karena saya ingin mengangkat brand-brand khususnya brand saya, brand lokal ini bisa dikenakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat di Kabupaten Karawang kayak gitu. Soalnya kan sayang banget ya kalau kita hanya membanggakan produk lokal, produk luar terus. Kapan sih kita bisa membanggakan produk sendiri kayak gitu kan? Seperti halnya Uniqlo. Uniqlo kan sekarang sudah masuk di mana? Indonesia. Indonesia masuk. Nah, sebelum Uniqlo ini masuk keluar, Uniqlo ini sangat dibanggakan sama orang-orang Jepang, karena ini Uniqlo ini adalah perusahaan fashion atau apparel yang sangat disukai sama orang-orang Jepang, seperti itu. Makanya saya punya gambaran ke situ sih, gimana caranya nih ada produk lokal yang bisa mendunia atau bisa terkenal di Indonesia gitu kan. Sekarang produk yang bisa yang lagi trennya banget
di era pandemi ini Erigo ya. Erigo, benar. Nah, Erigo kan seperti itu. Nah, saya sedikit melihat gambaran ke arah situ sih, ke arah Erigo, terus ke brand-brand internasional juga, gimana caranya supaya brand lokal ini bisa terus naik, kayak gitu. Tujuannya ya sama, baik lagi ingin mengangkat ekonomi di Indonesia. Ya. Di brand The Rich ini kan, produknya ada apa aja sih selain kaos? Nah, justru ini kita kan masih ini ya, karena masa pengenalan brand itu kan butuh waktu yang panjang. Benar. Jadi saat ini saya masih fokus di t-shirt dulu, di kaos dulu. Karena saya masih fokus di t-shirt. Sebenarnya ada beberapa ini sih, selain di kaos juga ada beberapa produk, cuman masih masih di keep sama saya. Karena saya ingin mengangkat nama dulu, ingin memperkenalkan dulu bahwa brand lokal ini punya suatu karya yang kampanyenya ini bisa tersampai ke para konsumen gitu. Berarti ngebangun karakter dulu ya, Bang? Iya, betul, ngebangun karakter dulu. Jadi ya kayak apa ya? Biasanya kan kalau misalnya brand fashion itu kan biasanya menjelaskan ya kampanye apa ya gitu. Seperti apa ya contohnya? Dulu ada brand yang namanya Skechers. Terus nah mereka kan angkat karakternya dulu. Nah, saya juga berusaha seperti itu. Mengangkat karakternya dulu, memperkenalkan nama dirinya dulu. Setelah dirinya ini sudah terangkat, minimal Jawa Barat sudah kepegang gitu, baru saya akan launching produk-produk tersebut gitu, yang selanjutnya seperti tote bag, terus sweater atau hoodie atau celana atau jaket denim gitu. Sebenarnya itu udah ada beberapa planning, udah disiapkan, cuman kita masih ingin memperkenalkan kepada masyarakat sedikit demi sedikit gitu. Jadi nggak langsung step by step. Terus kemarin ini kita sampai sekarang kan sedang mengalami yang namanya pandemi, Bang. Gimana sih Bang Fajar bisa bertahan gitu melalui situasi dan kondisi yang seperti ini? Oke, jadi dari konsep ini kita nggak hanya sekedar jualan, kita nggak hanya sekadar buat produk terus kita jual, tapi kita juga berusaha untuk campaign ya. Jadi ada kampanyenya gitu, kayak misalnya produk Rich ini misalnya kan kalau yang saya kan lebih ke punya temanya ini natural ya, tentang alam gitu. Apapun yang berhubungan tentang alam, produk ini akan disebar sesuai dengan kampanyenya. Tujuannya untuk memberikan rasa empati para konsumen terhadap alam. Maksudnya gini, apa hubungannya sih? Kan kadang orang, kalau saya perhatikan banyak pemuda yang pakai baju atau yang pakai kaos itu hanya sekedar pakai. Contohnya misalnya pakai gambar helm gitu misalnya, atau pakai gambar gambar kucing atau gambar bunga. Nah, itu kan mereka nggak tahu sebenarnya ada di balik desain itu ada kampanye apa sih yang ingin disebarkan oleh si produsen gitu. Nah, jadi dari sini kenapa baik lagi kenapa bisa ngambil konsep ataupun memproduksi barang dengan seribet ini, dengan kampanye ini, karena masih banyak kesadaran manusia, khususnya pemuda yang ada di Indonesia tentang lingkungan. Makanya saya bisa membuat desain-desain sesuai dengan kampanye yang lagi happening di Indonesia. Contohnya kemarin saya buat desain yang bertemakan pantai. Kenapa saya ngambil tema pantai ini? Jadi saya ingin memberikan kampanye bahwa di Indonesia ini adalah suatu negara yang punya atau memiliki banyak pantai yang bagus, tapi
kesadaran lingkungannya masih sedikit. Nah betul, jadi karena banyak banyak sampah-sampah di pantai kan kayak gitu kan. Nah gimana caranya ada kesadarannya di situ. Jadi kita pakai baju itu ada maksud dan tujuannya. Terus saya juga punya desain yang tentang turtle gitu loh, kura-kura, tapi di dalamnya, di tempurung kura-kuranya itu saya ganti dengan desain tentang alam juga. Nah itu saya memberikan kampanye bahwa setiap pengguna ini sadar bahwa kura-kura ini makin kesini akan makin punah gitu. Karena banyak pelaku-pelaku orang-orang yang sedikit kurang jaga kelestarian alam kayak gitu. Bahwa kura-kura kan sekarang bukan hanya jadi hewan piaraan tapi jadi konsumsi untuk dimakan juga. Nah, gimana caranya saya biar kesadaran orang-orang itu ketika menggunakan produk ini mengingatkan bahwa pentingnya menjaga hewan yang hampir punah gitu. Karena emang sih sekarang kalau dibilang enggak kok, banyak orang-orang yang melihara kura-kura, tapi kan memelihara belum tentu benar-benar memelihara ya. Sampai kadang orang hanya membeli tapi tidak diurus gitu. Nah, jadi yang happening yang sekarang ada di dunia ini kemarin itu tentang kura-kura, bahwa kura-kura semakin kesini semakin punah gitu, semakin berkurang, mungkin terancam. Makanya saya bikin kampanye tersebut. Terus selain itu juga kan banyaklah desain-desain yang saya buat untuk untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang menggunakan produk saya itu saya harapkan mereka mengerti tentang desainnya gitu. Lebih mengingatkan ya. Jadi nggak hanya sekedar jualan, terus nggak hanya sekedar produksi juga gitu. Terus di masa era pandemi kayak gini, saya nggak hanya jualan, jadi saya juga collab sama beberapa perusahaan-perusahaan gitu. Komunitas juga, misalnya ada komunitas pencinta alam. Nah saya collab sama mereka, saya yang produksi merchandise-nya gitu. Mereka yang campaign secara realnya gitu. Di lapangannya gitu ya. Di lapangannya. Kebetulan saat ini juga saya lagi garap project sama salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Jepang. Jadi nanti The Rich akan mengeluarkan produk berupa hoodie untuk dipasarkan di Jepang gitu. Wah, keren. Tujuannya ini untuk mengangkat brand lokal yang ada di Indonesia go to internasional. Ini masih planning sih. Tinggal menunggu ACC-nya. Kalau misalnya sudah fix, kita akan garap. Karena dalam waktu dekat ini kita masih berunding, masih dimeetingkan konsepnya seperti apa, keinginannya seperti apa, dan pemasarannya bagaimana kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar jualan aja sih, kita ngadain collabs biar kita tuh nggak stuck. Kalau kan alasannya gini ya, orang ngapain beli, orang lagi zaman pandemi lagi susah gini. Iya, benar. Jadi nggak mau beralasan, orang tetap walaupun kita di era pandemi seperti ini nggak ada alasan untuk berkarya gitu. Jadi makanya saya gimana caranya muter otak biar dari sini tetap berjalan kayak gitu. Terus jadi alhamdulillah sampai saat ini ya corona nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh, siap. Berarti udah kuat banget nih fondasinya ya, Dris? Insya Allah kuat. Bismillah ya. Terus mengenai ini Bang, Dris, kaos itu kan brandnya banyak ya, kompetitornya banyak gitu. Gimana tuh cara Bang Fajar bersaing Bang? Semakin banyak kompetitor, itu buat saya semakin menarik. Oh, keren. Terus gimana Bang? Kenapa orang sampai ada teman-teman yang bilang ke saya, lu gila ngapain bikin kayak gini, orang banyak kok pelaku usaha kayak gini. Justru saya semakin tertarik, bukan tertantang ya. Kalau tertantang sejak awal bisnis pun saya sudah tertantang. Maksudnya kenapa tertarik? Karena di situ saya bisa menunjukkan kualitas atau karya saya pribadi.
ini loh yang saya punya, ini loh yang saya miliki, kualitasnya seperti ini. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa Dritch ini memiliki kualitas terbaik. Jadi semakin banyak kompetitor akan semakin seru gitu. Otomatis kenapa serunya, orang tuh pasti akan membanding-bandingkan, betul nggak? Mendingan pakai produk ini kayak gitu kan. Nah di situ makanya saya nggak khawatir tentang adanya kompetitor. Biarkan mereka berkarya dengan karyanya mereka. Biarkan mereka bersaing dengan cara mereka. Yang terpenting saya ketika ada kompetitor baru, saya tetap memberikan kualitas terbaik dengan desain terbaik kayak gitu. Karena kan masih minim ya orang yang pakai sesuatu itu masih hanya sekedar dilihat dari bagus apa enggaknya, dari kasat mata aja, tapi dia tidak merasakan kenyamanannya gitu. Makanya dari Dritch ini saya berusaha pakai semuanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas kayak gitu. Biar apa ya? Biar orang tuh nggak nyesel gitu saat ketika pakainya. Dan saya tuh menyelesaikan tentang kulturnya Indonesia, karena Indonesia kan ini ya negara 2 musim. 2 musim benar. Hujan hanya 2 musim. Jadi ya gimana caranya saya ngeluarin produk yang hanya bisa dipakai di 2 musim tersebut gitu. Jadi di saat musim panas ngerasa nyaman, nggak terlalu nggak kepanasan. Di musim dingin pun nggak terlalu kedinginan, karena ya bahan-bahannya ini, produk-produknya ini dipilih dari kualitas premium gitu. Makanya saya nggak akan khawatir tentang adanya kompetitor gitu. Di situ ini iya betul, saya bisa menunjukkan semakin banyak kompetitor semakin kita bisa membandingkan kualitas kita, dan itu akan menjadikan temuan-temuan baru, kekurangan yang ada di di brand kita kayak gitu. Makanya nggak terlalu khawatir. Gimana? Tadi kita kan udah ngomong panjang lebar tentang Dritch. Nah, arti Dritch sendiri gimana? Apa sih Bang? Nah, Dritch itu kan pencapaian ya. Iya. Kenapa namanya Dritch konsep? Karena saya jadi awal mulanya ini ya gara-gara tongkrongan sih. Kenapa namanya Dritch ini ya gara-gara saya punya temen sampai saat ini saya melakukan bidang bisnis yang berbagai macam, cuman kalah lagi istilahnya, maksudnya harus dikubur lagi, akhirnya saya patenkan, memberikan nama Dritch ini karena setiap orang memiliki pencapaian dan setiap orang ini punya konsep yang konsepnya ingin tercapai. Makanya saya buat Dritch konsep biar sesuai dengan si brandnya gitu, bahwa produk kita ini bisa memberikan pencapaian dari si produsen sampai ke konsumen kayak gitu. Pencapaian apa yang didapat dari si produsennya ya, otomatis kita bisa mengangkat ekonomi ya, baik lagi sama ekonomi yang ada di Kabupaten Karawang. Terus kemudian untuk pencapaian apa yang didapat sama si konsumen ya. Pencapaiannya itu ketika mereka membeli produk tersebut, mereka mendapatkan kualitas yang setimpal. Isinya banyak kan orang yang banyak orang yang membeli dengan harga yang sangat mahal, tapi dia nggak puas sama hasil produknya gitu. Itu pun adalah suatu pencapaian si konsumen ya nggak? Iya betul. Jadi biar merasa sama-sama puas gitu. Kita puas, konsumen puas. Makanya namanya Dritch konsep nih. Seperti itu. Namanya usaha kan ada yang namanya di atas kadang di bawah, atau kasarnya mengalami kerugian lah. Itu Bang Fajar mengantisipasinya kayak gimana sih Bang? Kerugian itu bukan untuk diantisipasi buat saya. Bisnis itu pasti rugi. Bisnis itu pasti rugi. Bahkan banyak orang, kalau kadang saya agak berbenturan sama teori yang bilang cara mengantisipasi kerugian
dalam berbisnis. Kalau buat saya bisnis itu udah pasti rugi gitu. Pertama buka aja kamu nggak akan langsung dikenal sama semua orang. Kamu akan memerlukan ini apa namanya pengeluaran tak terduga gitu. Maksudnya buat saya bukan lebih ini ya, bukan lebih untuk mengatasi kerugian. Lebih tepatnya buat saya gimana caranya kalimatnya diganti jadi gimana caranya menghandle ketika ketika the rich sedang tidak bisa sedang tidak bisa ke up lagi gitu. Maksudnya nggak happening karena kan biasanya happening itu hanya di awal-awal ya. Iya, betul. Nah, gimana caranya supaya terus happening? Nah, lebih tepatnya gimana caranya si Idris ini bisa terus nongol. Bukan lebih ke kerugian sih. Saya yang lebih saya pikirkan ke situnya. Karena kan banyak orang yang akan merasa jenuh dengan suatu konsep, dengan suatu produk ketika produknya yang dia beli itu aja gitu. Kalau untuk kerugian sih saya nggak terlalu mikirin gitu, karena ya semuanya bisnis itu pasti rugi. Kalau buat saya ya, makanya saya nggak pernah mikirin hal tersebut. Jadi sampai saat ini saya belum merasakan yang namanya kerugian gitu, alhamdulillah. Karena terus diputar ulang. Kalau kita mikirin kerugian nanti yang ada malah kitanya malah bahasa Indonesianya lebih ke khawatir gitu. Lebih ke khawatir jadi ya? biar untung gitu kan, biar nggak rugi ya. Jadi saya rubah mindsetnya gimana caranya si Dritch ini biar tetap happening, biar tetap nongol di kalangan anak muda gitu, khususnya di para konsumen kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita mikirin rugi nanti akan kepentok terus. Jadi kita mentok berkarya, nanti kalau misalnya kayak gini akan seperti ini, kalau misalnya dibuat seperti ini lagi mungkin akan seperti itu, akan terus ada teori-teori yang kebuka gitu kalau mikirin kerugian terus. Makanya saya lebih ke kerugian mah udah pasti lah ya, apalagi kan ini bisnis baru ya yang belum lama ya. Baru dari 2020 sampai saat ini baru 2 tahun gitu, masih belum lama. Makanya kalau untuk kerugian ya pasti masih rugi, kecuali kalau bisnis saya udah sebesar Erigo atau Zara atau Uniqlo, baru untuk kerugian itu kita lirik. Untuk saat ini kita masih berfokus gimana caranya karya kita terus nempel di ingatan masyarakat gitu. Namanya juga bisnis baru, pasti kita akan memperkenalkan produk tersebut terus menerus kan. Gimana caranya produk kita dikenal. Makanya berbagai macam cara saya coba lakuin gitu. Kemarin kebetulan Pak Suroso pernah bilang mulai bisnis itu jangan mikirin ruginya. Kalau kita mikirin ruginya malah bisnis kita terbatas. Betul nggak Bang? Betul. Jadi pemikiran untuk berkreasinya tuh terpentok gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ini, kita bikin ini yuk, bikin hoodie yuk gitu. Kita jualan, tapi nanti desainnya gimana ya, kalau laku enggak ya, kalau misalnya enggak laku ntar kita rugi dong. Nah nanti itu yang bikin otak kita memberikan stigma bahwa ketika kita mau melangkah tuh nggak bisa stuck gitu, kayak otomatis di stop gitu. Makanya saya nggak bikin rugi, tetap aja doing aja. Makanya sampai saat ini alhamdulillah ketika saya mengeluarkan atau launching produk dengan karya yang semaksimal mungkin dan hasilnya pun nggak mengecewakan gitu. Jadi income-nya banyak terus. Makanya yang saya pikirin itu bukan kerugian, tapi gimana caranya brand saya ini tetap happening di kalangan anak muda, khususnya di Kabupaten Karawang gitu. Mungkin ini yang terakhir Bang. Apa pesan Bang Fajar buat teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama di bisnis fashion? Oke, pesan ya terakhir ya. Pesan saya sih buat anak muda zaman sekarang ya, satu, jangan rebahan terus. Kedua, jangan takut memulai. Yang ketiga, jangan pernah mikirin rugi. Kalau rugi terus, kita nggak akan berkembang. Kalau mikirin
rugi, terus kita nggak akan mau mulai gitu. Terus nggak akan maju. Terus biasakan melakukan bisnis itu apa yang kita suka. Setelah kitanya, karena apa ya, kita kalau kita melakukan dengan apa yang kita suka itu doingnya tuh enjoy gitu. Kita nggak akan terbebani, kita nggak akan ngerasa ada hal-hal yang mengganjal gitu, karena kita udah menguasai. Dan kemudian untuk tentunya buat para pemula bisnis seperti saya harus memperhatikan apa yang ada di pasar gitu, pasarannya seperti apa kayak gitu. Kita ya harus meneliti lah, harus ada penelitian tentang pasar tersebut itu, konsumennya seperti apa, terus produknya harus seperti apa kayak gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar membuat bisnis. Terus yang perlu diperhatikan itu ya konsisten, karena kan orang tuh hanya bikin bisnis tuh hanya di awal aja menggebu-gebu, ayo saya punya modal sekian ratus juta, kita buat ini. Nah itu hanya di awal aja menggebu-gebu, tapi ketika sudah mulai itu konsistennya yang susah. Karena kan ya itu mut-mutan ya orang ya. Karena kalau biasanya kalau bisnis awalnya itu sangat happening ya, orang tuh sangat mencari itu. Kita masih emosi berbisnisnya tuh masih ada, masih pengen ayo terus kita buat. Tapi ketika sudah masa happeningnya sudah mulai habis, orang biasanya bisnis itu akan mulai loyo gitu. Nggak ngebangkitin lagi, nggak berpikir lagi supaya karyanya seperti itu ya. Karena dulu saya mengalami hal seperti itu kan, makanya sampai saat ini yang terakhir ini, yang bukan terakhir, pokoknya yang saat ini mungkin saya pantengin gimana caranya roda bisnisnya ini tetap berputar gitu. Makanya buat teman-teman yang lain ya intinya lebih semangat lagi aja sih, lebih konsisten aja sama apa yang dipilih itu. Nggak banyak ya, itu aja sih paling. Karena saya juga belum jadi apa-apa, jadi nggak tahu punya banyak. Oke, paling segitu aja Bang dari pertanyaan kita. Sebelumnya terima kasih banget udah mau diwawancara. Dan kebetulan tadi juga aku sama Raisa ke toko ambil dokumentasi buat produk The Rich. Oh iya gitu. Betulnya. Jangan lupa buat teman-teman juga follow Instagramnya Dris20 atau Dris Konsep. Terus jangan lupa untuk cintai produk lokal, karena semakin Anda mencintai produk lokal akan mengangkat ekonomi daerah. Betul dong, karena ya saya membuat bisnis ini bisa menghidupi bisa mengajak sumber daya manusia yang tadinya tidak bekerja jadi bekerja, seperti itu. Jadi ada manfaatnya gitu. Makanya buat teman-teman di Indonesia tetap cintai produk lokal, angkat produk lokal. Ketika sudah mendunia, kalian juga akan bangga dengan produk tersebut, bahkan akan senang menggunakannya. Gitu. Itu aja sih. Thank you ya. Sorry kalau misalnya jawabannya tidak memuaskan karena masih minim pengalaman. Udah lumayan menambah informasi dan wawasan ke kita gitu untuk gimana caranya mulai bisnis, terutama di bisnis fashion. Oke, makasih Bang Fajar atas waktunya. Thank you, semangat kaliannya. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa, santai. Oke, saya tutup wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.